Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita simak bersama uraian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110 secara gramatikal metode Al-Hassani oleh Buya Hasrizal Al-Hassani, yang kali ini didampingi oleh Ibu Yuni Satria. Baik, kita sapa dulu. Buya, apa kabar? Alhamdulillah semua berjalan lancar Bu Yuni. Semoga sehat ya Buya. Amin amin ya rabbal Kami semua alamin. mendoakan semoga Buya sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Amin, amin. ya Rabbal alamin. Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni? Sudah sangat siap ya kayaknya ya. Insya Allah, Bu Viviani. Alhamdulillah. Suratnya cukup panjang, jadi kali ini kita tidak usah banyak berpantun Ya. karena Bu Yuni sudah sangat siap untuk membacakannya. Silakan Buya dan Bu Yuni. Syukuran Bu Yuni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom sama-sama kita cintai. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, dan kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik dan sempurna. Dan begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalan ini selalu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang sudah waktu ke bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Selawat juga kita kirim kepada keluarga beliau, sahabat beliau, awal beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, hari ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 10 bersama Bu Yuni Satria. Assalamualaikum Bu Yuni Satria. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini suratnya begitu panjang nih Bu ya. Jadi kita percepat aja. Bu Yuni, kapan masuk Al-Sani Bu Yuni? Bulan Maret tahun 23. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak dulu Bu? Pertama kali saya dikenalkan oleh Ibu Reni Daniar. Nah, kemudian Reni apa? Bu Reni Daniar. Daniar. Nah, kemudian yang ngajak, yang memberikan linknya itu adalah Adinda Maswar dan Elvia. Oke. Kemudian saya ikut online Bu ya. Naik tengah jalan. Oke. Dengan Pak Iwan. Tapi bisa mengejar ya. Iya, insya Allah. Siap mulai ya Bu Yuni ya? Insya Allah. Ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Ya, makasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan bagi urusan dunia dan agama. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, dan bagi keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbu, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataan. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu sekaligus pengajar, pembimbing gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kajian Ba'da Subuh pagi ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, bersama ahlul bait dan para sahabat beliau yang telah membawa kita umatnya dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang. Kita panjatkan pula doa bagi guru-guru kita, wabil khusus Buya Hasrizal Al-Hasani, beserta guru-guru pendamping, baik di kelas gramatikal maupun kelas tahsin. Selanjutnya, doa bagi orang tua kita yang telah mengantarkan dan mendidik kita sehingga sampai pada kondisi kita saat ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Semoga beliau selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Buya Hasrizal dan para guru pembimbing, terutama di kelas kami D5, Bu Evi Maiselma dan Bu Ira Esfiralda, yang dengan penuh kesabaran mengajarkan, mengurai, dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini. Sehingga saya memberanikan diri tampil mendampingi Buya pagi ini. Walaupun saya sadari ilmu belumlah seberapa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada beliau semua. Begitu juga terima kasih saya kepada Bu Wati, Pak Helmi, Bu Aini, dan guru-guru pembimbing gramatikal dan tahsin Al-Hasani lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim terima kasih saya kepada beliau semua. Pada teman-teman surgaku di kelas D5, terima kasih atas masukan dan dorongan sekaligus menjadi motivator bagi saya pribadi untuk terus belajar, dan belajar. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir nanti, sehingga suatu saat saya bisa mewujudkan moto Al-Hasani, membaca Al-Quran seperti membaca Quran, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah saya akan menguraikan surat Al-Maidah ayat 110 ini dan mohon izin membacakan ayatnya terlebih dahulu. Dan mohon izin juga untuk share screen. Sudah bisa terlihat, Buya? Sudah. Sudah. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبصر بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, saya akan mencoba mengurai ayat 110 ini. Ayat ini terdiri dari 87 penggalan dan dibagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 12. Bagian kedua, penggalan 13 sampai 17. Bagian ketiga, penggalan 18 sampai 23. Bagian keempat, penggalan 24 sampai 34. Bagian kelima, penggalan 35 sampai 59. Bagian keenam,
penggalan 60 sampai 65. Dan bagian terakhir, bagian ke-7, penggalan 66 sampai 87. Mari kita lihat penggalan per penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 12. Penggalan pertama id, penggalan kedua qala, penggalan ketiga Allahu, yang keempat ya, berikutnya penggalan kelima Isa bin Maryam, penggalan keenam uzkur, penggalan ketujuh ni'mati, penggalan kedelapan alai, penggalan ke-9 ka, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 ala, penggalan ke-12 walidati. Ini merupakan bagian pertama. Berikutnya bagian kedua, penggalan 13 sampai 17. Penggalan ke-13 il, penggalan ke-14 ayatu, penggalan ke-15 ka, penggalan ke-16 bi, penggalan ke-17 ruhil kudus. Ini merupakan bagian kedua. Dan bagian ketiga adalah penggalan 18 sampai 23. Penggalan ke-18 tukallimu, penggalan ke-19 an-nasa, penggalan ke-20 fi, penggalan ke-21 al-mahdi, penggalan ke-22 wa, dan penggalan ke-33 kahla. Berikutnya bagian keempat, penggalan 24 sampai 34. Penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 iz, penggalan ke-26 alamtu, penggalan ke-27 ka, penggalan ke-28 al-kitaba, penggalan ke-29 wa, penggalan ke-30 al-hikmata, penggalan ke-31 wa, penggalan ke-32 at-taurata, penggalan ke-33 wa, dan penggalan ke-34 al-injila. Ini adalah bagian keempat. Berikutnya bagian kelima, penggalan 35 sampai 59. Penggalan ke-35 wa, penggalan ke-36 iz, penggalan ke-37 takhluqu, ke-38 mina, 39 atini, penggalan ke-40 ka, penggalan ke-41 hai atit toiri, penggalan ke-42 bi, ke-43 ilmi, berikutnya ke-44 fa, penggalan ke-45 tangkuku, penggalan ke-46 fi, penggalan ke-47 ha, ke-48 fa, 49 takunu, penggalan ke-50 toiron, penggalan ke-51 bi, penggalan ke-52 ilmi, penggalan ke-53 wa, ke-54 tubri'u, penggalan ke-55 al-akmaha, penggalan ke-56 wa, penggalan ke-57 al-abrasa, penggalan ke-58 bi, dan ke-59 ini. Ini merupakan bagian kelima. Berikutnya bagian ke-6, penggalan 60 sampai 65. Penggalan ke-60 wa, ke-61 il, penggalan ke-62 tuhriju, penggalan ke-63 al-mauta, penggalan ke-64 bi, penggalan ke-65 ini. Yang terakhir, penggalan 66 sampai 87 merupakan bagian ke-7. Penggalan ke-66 wa, penggalan ke-67 iz, ke-68 kafaftu, penggalan ke-69 Bani Israila, penggalan ke-70 an, penggalan ke-71 ka, ke-72 iz, penggalan 73 jita, penggalan ke-74 hum, penggalan ke-75 bi, penggalan ke-76 al-bayyinati, penggalan ke-77 fa, ke-78 qala,
Penggalan ke-79 alladzina, penggalan ke-80 kafaru, penggalan ke-81 min, ke-82 hum, penggalan ke-83 in, penggalan ke-84 haza, penggalan ke-85 illa, penggalan ke-86 sihrun, dan yang terakhir penggalan 87 mubin. Baik, mari kita urai bagian per bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 13. Bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan kedua, qala. Bentuknya KKL atau kata kerja lampau. Cirinya adalah fathah di akhir kata. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelaku dari qala itu adalah huwa. Akar katanya qawala menjadi qala. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan menjadi alif. Jadi qawala menjadi qala. Polanya adalah fa'ala. Artinya dapat kita lihat di kamus Mahmud Yunus halaman 360. Dia telah berkata. Berikutnya penggalan ketiga adalah Allahu. Allahu ini merupakan subjek dari qala karena harakat dhammah di akhir kata. Artinya adalah Allah. Penggalan keempat ya, bentuknya huruf bermakna yang merupakan huruf panggilan, artinya wahai. Penggalan berikutnya Isa bin Maryam. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari 3 kata benda. Ciri kata majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda ketiga, kata benda nama yang tidak bisa dikasrahkan. Kata benda pertama, Isa, ini merupakan kata benda nama, artinya Isa. Kata benda kedua, Ibna, ini merupakan kata benda kata kerja tunggal. Cirinya dapat kita lihat dari pola kata bendanya. Akar katanya bana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya if'alu. Artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 73, anak laki-laki. Dan kata yang ketiga adalah Maryama. Ini merupakan kata benda nama. Artinya adalah Maryam. Jadi arti dari kata benda majemuk Isa bin Maryama ini adalah Isa anak laki-laki Maryam. Berikutnya penggalan ke-6 uzkur. Ini bentuknya adalah kata kerja perintah. Cirinya diawali u dan sukun di akhir kata. Dibentuk dari KKSAD atau kata kerja sedang akan datang. Tazkuru, kemudian dibuang ciri KKSAD-nya yaitu ta dan ditambahkan alif penolong dengan harakat dhammah. Karena huruf kedua akar kata berharakat dhammah yaitu hu. Ya. Pelakunya anta. Akar katanya zakara, polanya fa'ala, artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 134, engkau ingatlah. Penggalan yang ketujuh adalah ni'mati. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan kata yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ni'mati, ini bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Kata benda yang berasal dari kata kerja, objek, dan tunggal. Aslinya adalah ni'matan, bermajemuk dengan ya sukun yang merupakan kata ganti menjadi ni'mati. Jadi ta marbutahnya menjadi ta terbuka. Dan tanwinnya hilang. Ciri dari kata benda ini sesuai dengan pola kata bendanya.
Akar katanya na'uma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya adalah fi'latun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 459 adalah ni'mat. Kata yang kedua adalah ya sukun, ini merupakan kata ganti dari aku. Jadi arti dari KBM ni'mati ini adalah ni'matku. Berikutnya penggalan ke-8 alai, bentuknya adalah huruf jar, artinya adalah atas. Dan penggalan ke-9 K, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-10 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11 ini alai, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-12, penggalan berikutnya adalah walidati. Bentuknya adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama walidati. Ini merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya walidatan, berubah menjadi walidatin karena ada huruf jar sebelumnya. Dan karena bermajemuk dengan kata ganti, ta marbutah berubah menjadi ta terbuka dan tanwinnya hilang. Ciri dari kata bendanya didahului huruf jar dan ada ta marbutah di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar katanya panjang dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Akar katanya walada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506 adalah ibu. Kata yang kedua merupakan kata ganti yaitu ka, artinya engkau. Jadi arti dari kata benda majemuk walidatika adalah ibumu. Ini merupakan bagian pertama dari ayat 110 ini. Itu dari penggalan 1 sampai 12. Artinya adalah ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, anak laki-laki Maryam, engkau ingatlah nikmatku atas engkau dan atas ibumu. Berikutnya bagian kedua penggalan 13 sampai 17. Penggalan ke-13 il, bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-14 ayatu, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Cirinya ada tu di akhir kata dan sekaligus menentukan bahwa pelakunya adalah anak. Akar katanya ayada menjadi ada. Ini sekali lagi berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya di Kamus Munawir halaman 50 adalah aku telah menguatkan. Penggalan berikutnya, penggalan 15, K bentuknya kata ganti artinya engkau. Penggalan ke-16 B, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-17 Ruhil Kudusi, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari 2 kata benda, yaitu ruhi dan al-kudusi. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah di akhir kata. Kata benda pertama ruhi, ini merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja sebagai objek tunggal. Aslinya ruhan, pengaruh huruf jar di depan menjadi kasrah sehingga menjadi ruhi, dan bertemu dengan alif lam maka tanwinnya hilang sehingga menjadi ruhi. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya rawasa menjadi rawaha menjadi raha.
Ini sekali lagi berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 149 roh. Kata benda keduanya adalah al-qudusi. Ini merupakan kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya diawali alif lam, akar katanya qadusa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 333 suci. Jadi arti dari kata benda majemuk ruhil kudusi ini adalah roh suci. Arti bagian kedua, penggalan 13 sampai 17, ingatlah ketika aku menguatkan engkau dengan roh suci. Berikutnya penggalan ke-18, tukallimu. Bentuknya adalah KKSAD, kata kerja sedang atau akan datang. Cirinya diawali tu dan harakat domah di akhir kata. Sekaligus menentukan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya kalama, polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 381, engkau sedang atau akan berbicara. Berikutnya pengalaman ke-19, an-nasa. Bentuknya adalah kata benda kata kerja sebagai objek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya adalah nawasa menjadi nasa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya adalah insani. Yang di sini akar katanya adalah anisa. Ini kita lihat di Kamus Mahmud Yunus. Di Kamus Munawir halaman 43. Pola kata benda tunggalnya adalah fi'lanun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Artinya di Kamus Munawir halaman 1475 adalah manusia. Berikutnya penggalan ke-20, fi bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan berikutnya, penggalan ke-21, al-mahdi. Bentuknya adalah kata benda kata kerja sebagai objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam di awal kata dan didahului huruf jar. Aslinya mahdan. Karena ada huruf jar sebelumnya maka menjadi mahdin. Dan tanwinnya hilang karena diawali alif lam. Akar katanya adalah mahada. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya mahdun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 431 adalah buaya. Berikutnya penggalan 22, wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Dan penggalan ke-23 kahlan. Bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya kahala. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya kahlun. Dan pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya dewasa. Ini kita dapat lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 385. Jadi arti bagian ketiga penggalan 18 sampai 23, engkau dapat berbicara kepada manusia mulai dari dalam buayan sampai setelah dewasa. Berikutnya bagian keempat penggalan 24 sampai 34. Penggalan ke-24 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-25 id bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-26 alamtu bentuknya KKL kata kerja lampau. Cirinya ada tu di akhir kata dan sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anak. Akar katanya alima. Polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 277, aku telah mengajarkan.
Berikutnya penggalan ke-27 K, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-28 Alkitabah, bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja sebagai objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata, ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fi'alun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 366-367 artinya adalah kitab. Berikutnya penggalan ke-29 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-30 al-hikmata, bentuknya kata benda, kata kerja sebagai objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ada ta marbutah di akhir kata. Ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fi'latun. Artinya di Kamus Munawir halaman 286-287 hikmah. Penggalan berikutnya adalah penggalan 31, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan berikutnya penggalan 32 at-taurata, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ta marbutah di akhir kata. Ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya adalah tawara menjadi tara. Ini sekali lagi berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2, yaitu waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'latun. Artinya di Kamus Munawir halaman 141 kitab Taurat. Berikutnya penggalan 33 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 34 al-injilah, bentuknya adalah kata benda, kata kerja sebagai objek tunggal. Cirinya ada alif lam di awal kata dan ciri objeknya fathah di akhir kata. Akar katanya najala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya if'ilun. Artinya dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 442 kitab Injil. Jadi arti bagian keempat penggalan 24-34, dan ingatlah ketika aku telah mengajarkan kepada engkau kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Berikutnya penggalan 35-59 ini merupakan bagian kelima. Penggalan 35 wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan 36 iz, bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-37 takhluqu, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Cirinya diawali ta dan harakat domah di akhir kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya khalaqa, polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 120 adalah engkau telah membuat. Penggalan berikutnya penggalan ke-38 mina, bentuknya huruf jar artinya dari. Aslinya adalah min, karena dia bertemu dengan alif lam maka nun sukun diberi harakat fathah. Jadi mina. Penggalan 39 aktini, bentuknya adalah kata benda, kata kerja sebagai objek. Cirinya adalah didahului huruf jar dan diawali alif lam. Akar katanya qayana ini menjadi qana. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Apabila waw dan ya di tengah akar kata
maka akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Artinya dapat kita lihat di halaman 245 Kamus Mahmud Yunus adalah tanah. Berikutnya penggalan ke-40, K bentuknya huruf jar, artinya seperti. Berikutnya penggalan ke-41, hai atit toiri. Ini bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari dua kata benda, yaitu hai ati dan at-toiri. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan kata benda kedua kasrah di akhir kata. Kata benda pertama hayati. Ini merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan ada ta marbutah di akhir kata. Akar katanya adalah haya'a, ini menjadi ha'a. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 489 adalah bentuk. Kata benda kedua, at-thairi, ini merupakan kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar katanya tayara, ini menjadi tara. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 244 burung. Jadi arti dari kata benda majemuk hai atit toiri ini adalah berbentuk burung. Berikutnya penggalan ke-42b bentuknya adalah jar, artinya dengan. Berikutnya penggalan ke-43 izni. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri dari kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama izni ini merupakan kata benda kata kerja objek. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya azina. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 37 adalah izin. Kata benda kedua merupakan kata ganti yaitu ya sukun yang artinya adalah aku. Jadi arti dari KBM izni ini adalah izinku. Berikutnya penggalan ke-44 fa bentuknya adalah huruf bermakna artinya lalu. Penggalan ke-45 tamfuhu bentuknya adalah KKSAD. Cirinya diawali ta dan harakat dhammah di akhir kata. Pelakunya adalah anta, akar katanya nafaha, polanya adalah fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 460 adalah engkau sedang atau akan meniup. Berikutnya penggalan ke-46 fi bentuknya adalah huruf jar artinya pada. Penggalan ke-47 H bentuknya kata ganti artinya nya. Berikutnya penggalan ke-48 fa huruf bermakna artinya lalu. Berikutnya penggalan ke-49 takunu. Bentuknya adalah KKSAD atau kata kerja sedang atau akan datang. Cirinya diawali ta dan harakat dhammah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah ria. Akar katanya kawana ini menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah akan kembali dalam bentuk aslinya yaitu kawana. Kemudian kawana menjadi kana ini berlaku
kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 386 dia menjadi. Berikutnya penggalan ke-50 tayran. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja sebagai objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Akar katanya tayara ini menjadi tara. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti yang dijelaskan tadi. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'il. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 244 ini adalah guru. Berikutnya penggalan 51B bentuknya huruf jar artinya dengan. Berikutnya penggalan ke-52 bentuknya kata benda majemuk terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan kata yang kedua, kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ini merupakan kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya didahului jar yaitu di. Akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 37 izin. Kata benda kedua merupakan kata ganti yaitu ya sukun yang artinya adalah aku. Arti dari kata benda majemuk izni, izinku. Penggalan ke-53 bentuknya huruf bermakna yaitu wa artinya dan. Penggalan ke-54 tubri'u bentuknya adalah KKSAD, cirinya diawali tu dan harokat dhammah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya bari'a. Polanya adalah af'ala. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 60 yang kata yang kita cari adalah abra'a karena polanya adalah af'ala. Artinya adalah engkau sedang atau akan menyembuhkan. Berikutnya penggalan ke-55 al-akmaha. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif sebagai objek tunggal. Cirinya diawali alif lam dan ciri objeknya ada fathah, harakat fathah di akhir kata. Akar katanya kamiha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 383 yang buta. Berikutnya penggalan ke-56 wa. Bentuknya adalah huruf bermakna dan artinya dan. Berikutnya penggalan 57 al-abrasa. Bentuknya kata benda pelaku aktif sebagai objek tunggal. Cirinya diawali alif lam dan ciri objeknya harakat fathah di akhir kata. Akar katanya barisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 62 yang terkena penyakit kusta. Berikutnya penggalan ke-58B bentuknya adalah jar artinya dengan. Dan penggalan ke-59 izni. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama izni ini merupakan kata benda kata kerja objek. Cirinya ciri kata bendanya didahului jar, akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala,
Pola kata bendanya fi'lun. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 37 izin. Kata yang kedua merupakan kata ganti yaitu ya sukun yang artinya adalah aku. Arti kata benda majemuk izni adalah izin. Arti bagian kelima yaitu penggalan 35 sampai 59. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah seperti burung dengan izinku, lalu engkau meniup padanya, lalu dia menjadi burung dengan izinku, dan engkau menyembuhkan yang buta dan yang terkena penyakit kusta dengan izinku. Berikutnya bagian ke-6, penggalan 60 sampai 65. Penggalan ke-60 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-61 il bentuknya huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-62 tuhriju. Ini bentuknya KKSAD, kata kerja sedang akan datang. Cirinya ada diawali tu dan harakat domah di akhir kata. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah anta. Akar katanya kharaja, polanya af'ala. Artinya dapat kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 115 dengan kata yang kita cari adalah akhraja karena polanya adalah af'ala. Artinya engkau sedang akan mengeluarkan. Berikutnya penggalan ke-63 al-mauta. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek, jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata. Ciri objeknya adalah harakat fathah di akhir kata. Akar katanya mawata. Ini menjadi mata. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti tadi. Apabila waw dan ya di tengah akar kata maka akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Kata benda tunggalnya mautun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Dan pola kata benda jamaknya fa'la. Artinya bisa kita lihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 432 yang mati. Berikutnya penggalan ke-64b bentuknya huruf jar artinya dengan. Berikutnya penggalan ke-65 izni. Bentuknya seperti tadi adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ini merupakan kata benda kata kerja sebagai objek. Ciri kata bendanya didahului huruf jar yaitu bi. Akar katanya azina. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 37 izin. Kata benda yang kedua merupakan kata ganti yaitu ya sukun yang artinya aku. Jadi arti kata benda majemuk izni adalah izinku. Arti bagian ke-6 penggalan 60 sampai 65 ini adalah dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan yang mati dengan izinku. Yang terakhir adalah bagian ke-7, penggalan 66 sampai penggalan 87. Penggalan ke-66, wa bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-67, is bentuknya huruf bermakna. Artinya ketika. Penggalan ke-68, kafaftu. Ini bentuknya adalah KKL, kata kerja lampau. Cirinya ada tu di akhir kata. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah ana. Akar katanya kafa. Polanya fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 377. Aku telah menahan.
Berikutnya penggalan ke-69, Bani Israila. Bentuknya adalah kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda, Bani dan Israila. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata benda nama yang tidak bisa dikasrahkan. Kata benda pertama, bani. Ini merupakan kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya banina, karena bermajemuk dengan Israila makanannya hilang. Cirinya kita bisa lihat dari pola kata bendanya. Akar katanya bana, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ibnu, pola kata benda tunggalnya if'alu, pola kata benda jamaknya fa'lina. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 73 adalah anak laki-laki. Kata benda kedua, Israila, ini merupakan kata benda nama, artinya Israel. Arti dari kata benda majemuk. Bani Israila ini adalah anak-anak laki-laki Israel. Berikutnya penggalan ke-70, an bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-71, k bentuknya kata ganti, artinya engkau. Berikutnya penggalan ke-72, il bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Dan penggalan berikutnya, penggalan ke-73, jita bentuknya adalah kata kerja lampau, cirinya adalah ta di akhir kata. Ini menunjukkan pelakunya adalah anta. Akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah sia, kaidah 1 huruf sia poin 4, yaitu di dalam KKL atau kata kerja lampau dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola fil atau kasrah sukun. Maka kita tambahkan ya di tengah. Kemudian ya ini akan berubah menjadi alif. Jadi jaya-a menjadi ja'a. Polanya adalah fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, engkau telah datang. Berikutnya penggalan ke-74, hum. Bentuknya adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-75, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Berikutnya penggalan ke-76, al-bayyinati. Bentuknya kata benda pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali alif lam. Di asalnya bayyinata, karena huruf jar menjadi bayyinati dan didahului alif lam maka tanwinnya hilang. Ciri jamaknya di sini adalah huruf ketiga akar kata panjang dan ciri pelaku aktifnya sesuai dengan polanya. Akar katanya adalah bayana, ini menjadi bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 seperti tadi. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya bayyinatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda majemuknya fa'ilati. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 76, keterangan-keterangan. Penggalan berikutnya, penggalan 77, fa bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Berikutnya penggalan 78, qala, bentuknya adalah KKL, kata kerja lampau, cirinya adalah fathah di akhir kata,
sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya qawala ini menjadi qala. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya adalah fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 360 dia telah berkata. Berikutnya penggalan ke-79 allazina. Bentuknya adalah kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Berikutnya penggalan ke-80 kafaru. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ada waw sukun alif di akhir kata. Pelakunya hum. Akar katanya kafara. Polanya adalah fa'ala. Artinya di Kamus Mahmud Yunus 378 halaman 378 mereka telah kafir. Penggalan ke-81 min bentuknya hujar artinya dari. Dan penggalan ke-82 hum bentuknya kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-83 in bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Berikutnya penggalan ke-84 haza bentuknya kata tunjuk dekat artinya ini. Penggalan ke-85 illa bentuknya huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan ke-86 sihhun bentuknya adalah kata benda kata kerja sebagai subjek. Cirinya ada tanwin di akhir kata dengan harokat dhammatain. Akar katanya sahara. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lu. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 164 artinya adalah sihir. Yang terakhir penggalan 87 mubinun. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif. Cirinya diawali mu dan tanwin di akhir kata. Aslinya mubyinun. Harakat ya diberikan kepada ba sukun sehingga menjadi mubinun. Ini untuk memudahkan bacaan. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Akar katanya bayana ini menjadi bana. Sini sekali lagi berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Yaitu apabila waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 75 yang nyata. Arti dari bagian 7 penggalan 66 sampai 87 dan ingatlah ketika aku menghalangi anak-anak laki-laki atau keturunan Israel dari engkau ketika engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan. Maka di antara orang-orang yang mereka telah kafir berkata, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Jadi arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 110 ini, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, anak laki-laki Maryam, engkau ingatlah nikmatku atas engkau dan atas ibumu. Ingatlah ketika aku menguatkan engkau dengan roh suci. Engkau dapat berbicara kepada manusia sejak dalam buayan sampai setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku telah mengajarkan kepada engkau kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah seperti burung dengan izinku. Lalu engkau meniup padanya, lalu dia menjadi burung dengan izinku. Dan engkau menyembuhkan yang buta dan yang terkena penyakit kusta dengan izin. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan yang mati dengan izin. Dan ingatlah ketika aku menghalangi anak-anak laki-laki atau keturunan Israel dari engkau, ketika engkau datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan. Maka di antara orang-orang yang mereka telah kafir berkata, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata.
Maha suci Allah dengan segala firman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, bisa rekor nih Bu Yun ya. Baik, kurang sejam jadi Bu. Lebih sejam nih. 55 menit. Iya. Gimana rasanya Bu Yun? Panjang ini. Panjang, alhamdulillah ya. Banyak pula pahalanya Bu Yun ya. Iya, Alhamdulillah subhanallah. bisa menyelesaikannya Bu ya. Amin, amin. Walaupun terbata-bata. Iya. Baik, Bapak Ibu ya. Makasih banyak Bu Yun. Ya, istiqomah Bu Yun ya. Sama-sama Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, karena jadi panjang di saya nggak ulang lagi. Cukupkan nantinya dari ya kena lebih sejam dari Bu Yun yang lumayan. Kami tutup bahwa ini tentang cerita tentang mujizat Nabi Isa ya. Dan diperpanjang di dalam yang pasal. Lagi kalau ada yang salah kami maaf yang sebesar-besarnya. Nah kami sedang belajar ya. Lagi yang mohon maaf. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Yufiani sebagai moderator. Silakan Bu Yufiani. Baik Bu ya, Alhamdulillah demikian tadi uraian yang luar biasa oleh Ibu Yurni, surat At-Taubah ayat 110. Nah, dia kasih Maidah. Al-Maidah. Al-Maidah 110. Kita berikan sebuah penonton Bu Yurni.